Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis daring atau online. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis daring atau online ini sangat tren di masa sekarang. Pertanyaannya, kenapa kita harus belajar bisnis online? Yang pertama, bisnis online ini sangat mudah karena kita hanya perlu handphone atau laptop untuk memulainya. Kita tidak perlu sampai menyewa atau membuat ruko yang biayanya sampai puluhan atau mungkin ratusan juta. Dan alasan yang kedua, peluang bisnis ini masih terbuka lebar. Artinya, potensi pendapatan atau penghasilan kita pun nantinya akan besar. Tapi, sukses tidaknya bisnis online ditentukan oleh diri kita sendiri. Artinya, kalau kita mau belajar dan bersungguh-sungguh, kesuksesan pasti menghampiri kita. Untuk itu, saya sarankan pada kalian untuk belajar dari sumber lain. Jadi, jangan hanya belajar dari sekolah saja, tapi juga belajar dari sumber lain seperti YouTube, buku-buku bisnis online, atau membaca biografi perjalanan hidup seseorang yang sukses dalam dunia bisnis online. Sehingga ketika kalian lulus nanti, kalian sudah matang dan bisa membuat lapangan kerja sendiri, yakni membuat toko bisnis online. Oke? Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengenalan bisnis online. Bisnis online adalah kegiatan bisnis yang dijalankan secara online dengan menggunakan jaringan internet. Sedangkan informasi yang disampaikan atau barang yang dijual biasanya menggunakan media website atau aplikasi. Nah, jadi kegiatan bisnis seperti transaksi atau jual beli itu dilakukan secara online atau terkoneksi dengan internet. Nah, dan kita bisa menjual atau memberikan informasi seputar barang yang kita jual di dalam sebuah website atau aplikasi. Nah, website atau aplikasi ini disebut sebagai marketplace, yakni sebuah situs di mana bertujuan untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli. Contoh dari marketplace adalah Lazada, Shopee, dan Bukalapak. Nah, itu tadi pengenalan bisnis online. Oke, selanjutnya aktivitas dalam bisnis. Yang pertama ada produksi, yakni kegiatan menghasilkan atau menciptakan produk. Contoh misalnya, saya membuat produk kue kering dengan resep saya sendiri. Nah, ini adalah bentuk dari produksi, yakni kalian menciptakan suatu produk. Yang kedua ada distribusi, yakni kegiatan memindahkan produk dari produsen ke konsumen. Nah, tadi kan saya sudah membuat kue kering ya. Setelah membuat kue kering, saya menjual kue tersebut di toko saya. Nah, ini adalah bentuk atau contoh dari distribusi, yakni memasarkan produk. Perlu kalian ketahui bahwa dalam distribusi ini, kalian bisa mendistribusikan atau memasarkan sendiri ataupun bekerja sama dengan orang lain. Contoh, misal saya bekerja sama dengan kalian. Kalian mengambil kue kering dari saya, kemudian memasarkannya kepada konsumen. Nah, nanti keuntungan dari penjualan kalian nantinya akan kita bagi dua sesuai kesepakatan kita. Nah, itu contoh dari distribusi.
Yang ketiga ada konsumsi, yakni merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan konsumen akan barang dan jasa. Artinya mengkonsumsi produk ya. Contoh misalnya ada seorang pengunjung yang datang ke toko saya. Kemudian pengunjung itu membeli dan memakan kue saya. Nah, itu adalah contoh dari konsumsi. Oke, selanjutnya klasifikasi atau model bisnis. Yang pertama ada bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur merupakan bisnis yang bergerak di bidang produksi, di mana bisnis ini memproduksi suatu produk dari bahan baku atau komponen, kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan. Contoh misalnya pembisnis kue yang membuat kue dari bahan tepung terigu, gula, telur, dan lain-lain. Yang kedua, bisnis jasa. Bisnis ini memperoleh keuntungan dari pelayanan atau jasa. Contoh misalnya bisnis jasa desain grafis, seperti jasa pembuatan banner, pamflet, karikatur, dan lain-lain. Nomor 3, pengecer dan distributor, yakni yang memegang peranan sebagai perantara suatu perusahaan dengan konsumen. Nah, jadi distributor ini tugasnya hanya memasarkan produk perusahaan kepada konsumen. Yang keempat ada bisnis pertanian dan pertambangan, yakni merupakan bisnis yang menjual produk seperti sayur mayur, buah-buahan, tanaman, bahkan pupuk atau obat untuk tanaman yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kelima ada bisnis utilitas, yakni merupakan jenis usaha yang berkecimpung pada pelayanan jasa untuk masyarakat. Nah, contohnya seperti listrik dan air. Bisnis ini dikelola dan didanai oleh pemerintah. Dan yang keenam ada bisnis real estate, yakni merupakan bisnis yang berhubungan dengan properti, rumah atau bangunan baik berupa penjualan maupun penyewaan. Contohnya seperti bisnis kos-kosan ya, atau kontrakan. Dan yang ketujuh ada bisnis transportasi, yakni merupakan bisnis yang berkecimpung pada pemindahan barang dan manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya bisnis ojek online seperti Grab dan Gojek. Nah, itu tadi adalah klasifikasi bisnis atau model-model bisnis. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.